Selanjutnya kita ngaji tafsir Al-Jailani ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sa'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqali dzarratin fil ardi wa la fis samaa'i wa la asghara min dzalik ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Wa ma takunu fi sa'nin ya. Wa ma takunu ya, ini ayat ya yang khitobnya pada saat itu ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mata kuno tidak ada ya dirimu fi sa'nin dalam satu perkara. Wa amrun min iddi'i irrisalah min Allah wa tasri' min janibi bila idnin minhu. Ini maksudnya. Wa matatlu minhu min Qur'anin. Wa matatlu, dan kamu tidak membaca minhu darinya min Qur'anin dari Al-Qur'an. Wa ma ta'maluna, dan mereka tidak mengamalkan min amalin dari amal illa kunna alaikum syuhudan, kecuali ya kami ya menyaksikan atas semua perbuatan mereka. Itu fiduna fi. Wa ma ya'jubu ar-rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidak ada sesuatu yang tidak dilihat, disaksikan oleh Tuhanmu ya seberat biji sawi di bumi dan tidak juga di langit ya, dan tidak pula perkara kecil dan besar, semua telah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ayat ini ya, kalau kita memahami dari penjelasan tadi ya, bahwa banyak orang yang ya dalam zaman Nabi dulu ya, sudah jelas Nabi itu membawa risalah dan membawa wahyu dari Allah, dan sudah diperkuat dengan bukti-bukti kenabian. Tapi ternyata banyak yang masih ingkar. Jadi sudah jelas itu Nabi Muhammad itu ya membawa risalah Allah, membawa wahyu Allah, dan diperkuat ya dengan bukti-bukti mukjizatnya. Tapi banyak juga yang mereka yungkiruna. Lah, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Ya. Akan tetapi ada orang yang tidak mau mengamalkan. Ya. Padahal ya kami Allah ini syuhudan, menyaksikan. Itu fiduna fi. Nah, ini yang nanti kaitannya
ya, bagaimana kita memotret kondisi umat pada zaman Nabi, ya. Ada yang beriman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama itu langsung mengimani tanpa menggunakan istilah analisis atau istilah berpikir-pikir dulu, itu tidak. Maka dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu. Ada juga Sayyidina Ali, ada juga Sayyidah Khadijah. Mereka yang sami'na wa atokna. Jadi benar-benar sami'na, ya, mendengar apa yang disampaikan Nabi, wa atokna, taat dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi di antara umat tadi, ya, ternyata ada juga yang dia sami'na wa aswaina gitu. Dia seolah-olah menyampaikan kami taat, wahai baginda Nabi, tapi ketika tidak di hadapan Nabi dia kembali pada keingkaran. Gitu. Maka disebut, ya, termasuk minal fasikin. Tapi ada juga yang menentang keras tanpa teding aling-aling, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Nah, dia menentang keras bahwa Nabi mendapatkan wahyu, ya, ditolak. Nabi mengaku menjadi nabi, rasul, ditolak. Nah, yang dikritik di sini adalah orang yang mengatakan sami'na tapi wa aswaina. Dia mengatakan kami beriman tapi, ya, mereka tetap ingkar kalau tidak di hadapan Nabi. Gitu. Nah, ayat ini menyadarkan bahwa apa yang kamu lakukan, wala ta'maluna min amalin, dan kamu tidak melakukan sebuah amal, apapun yang kamu lakukan itu illa kunna alaikum syuhudan, bahwa kami Allah itu menyaksikan. Gitu. Lah, orang-orang yang bisa pada level meyakini bahwa Allah menyaksikan seluruh gerak-gerik lahir batin kita, yaitu orang-orang yang memiliki hidayah dan petunjuk dari Allah, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, ya, atau Bilal bin Rabah. Itu memang benar-benar sami'na wa atokna kepada Nabi itu tanpa alasan apapun. Itu. Sehingga tidak mungkin kemudian beringkar, berani melakukan kemaksiatan, tidak mungkin. Nah, yang nomor 2 tadi, ini persis dengan penjelasan kitab Tanbihul Muhtarin tadi. Yang kedua tadi, yaitu yang tadi di hadapan Nabi sami'na, tapi ketika jauh dari Nabi wa aswaina, jadi ingkar, ya, itu. Maka yang level seperti ini, ya biasanya itu tadi, ya, dia berbuat segala sesuatu itu, ya, orientasinya itu masih pengen dilihat oleh makhluk. Kalau nggak ada makhluk, ya, dia nggak tertarik untuk berbuat kebaikan. Kalau nggak ada Nabi, ya, dia agak males-malesan sholat sunnah gitu. Ketika ada Nabi, dia baru semangat. Nah, dia melakukan ketaatan itu masih karena makhluk. Itu. Padahal Allah itu, ya, menyaksikan. Nah, orang yang bisa memiliki kesadaran bahwa Allah menyaksikan syuhudan, apa yang kita lakukan, ya, levelnya itu, ya, sebagaimana level keimanan yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidah Khadijah. Nah, yang
Sebelumnya tadi level keimanan yang dia beriman, tapi ketika nggak ada nabi, ya masih fasik, masih munafik, tapi beriman. Lah, level yang pertama dia ingkar, inadan. Itu karena jelas dia menolak ya apapun yang disampaikan oleh nabi. Nah, kita ya paling tidak dari kedua naik ketiga. Yang pertama mungkin kita sudah beriman ya kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi fasik dan munafik ini masih selalu menghiasi perbuatan kita. Maka perlu kita tingkatkan ya, kita hilangkan penyakit-penyakit batin ini sampai kita memperoleh anugerah level yang ketiga, yaitu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, orang yang selalu berkeyakinan bahwa Allah syuhudan menyaksikan segala perbuatan kita. Nah, kemudian dilanjutkan, wa ma ya'zubu min rabbik min Tuhanmu itu tidak pernah sedikit pun lalai atau tidak memperhatikan min misqali dzarratin dari seberat biji sawi. Segala yang di bumi, yang ada di langit, ya, termasuk perkara kecil maupun besar, ya, illa fi kitabim mubin, bahwa semua itu telah diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah fi kitabim mubin, yaitu pada kitab yang mubin, yang jelas, atau yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ya dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, ya dari segala yang terjadi di bumi maupun di langit, dari persoalan kecil maupun besar, ya, sampai daun jatuh pun, itu semua sudah ada dalam ketetapan di kitab Allah, yaitu yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Jadi nggak ada yang terlewatkan sedikit pun, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabim mubin. Lah, ini harus menjadi keyakinan kita, menjadi prinsip kita. Oh iya ya, segala yang ada di alam semesta semua sudah ada dalam ketetapan Allah fi kitabim mubin, ya. Nah, termasuk persoalan yang sifatnya global, atau persoalan yang sifatnya nasional, atau persoalan yang sifatnya lokal, ya, regional, atau persoalan yang sifatnya individual. Itu semua fi kitabim mubin. Jadi ini sebagai prinsip iktikad kita. Semua telah ada dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah, kita tidak boleh mendahului gitu. Kita berpegang pada prinsip akidah Asy'ariyah ya dalam Ahlussunnah wal Jamaah, karena sedetik yang akan dirahasiakan oleh Allah, tugas kita usaha dan ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian berpasrah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak boleh kemudian terjebak pada Jabariyah. Oh iya, kan semua sudah fi kitabim mubin. Ya, termasuk diri saya mau jadi apa semua sudah ada. Lah ngapain kerja capek-capek? Nah, ini terperosok pada akidah Jabariyah. Ya. Dan juga kita tidak boleh terperosok pada akidah Qadariyah. Qadariyah itu merasa kita kan manusia, sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau mau sukses ya tergantung kita. Jadi Allahnya terlupakan. Jadi seolah-olah dirinya ini yang menentukan segala kehidupan dirinya. Ya, padahal yang hakikatnya Allah lah yang telah menentukan segala ketetapan kehidupan seorang hamba. Dan juga kita tidak boleh terjebak pada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang menggunakan akalnya mengalahkan wahyu. Jadi semua didasarkan pada rasional. Kalau menurut rasional nggak cocok, ya wahyu akan ditolak. Nah, ini kan bahaya. Nah, jadi illa fi kitabim mubin, semua telah tercatat rapi di dalam kitabun mubin, yaitu disebut dengan kitab Lauhil Mahfuz. Ala ingatlah, ya, ala ingatlah, inna auliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada pula bagi mereka rasa sedih. Nah, ini ayat menegaskan ciri-ciri wali Allah atau ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Itulah khaufun alaihim, tidak ada rasa takut ya sedikit pun dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Karena apa? Karena sudah yakin akan ketetapan Allah ya pada Lauhil Mahfuz. Maka dalam kehidupannya menghadapi kondisi apapun sudah la khaufun alaihim. Sudah tidak ada was-was, sudah tidak ada ragu. Kemudian juga walahum yahzanun, dia juga tidak ada kesedihan. Ya, tidak meratapi sesuatu yang hilang dari dirinya, tidak diratapi sampai berlebihan. Karena apa? Sudah meyakini, mengimani bahwa ya segala yang ada di bumi termasuk kaitan dengan dirinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah ya, ini memiliki ketenangan batin yang luar biasa dalam menghadapi segala situasi, baik itu suka maupun duka. Itu. Jadi artinya orang-orang yang levelnya sudah auliaillah ini ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya ridho, berarti ya nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut. Tapi sebaliknya kalau hatinya nggak ridho, pasti ngedumel. Sedangkan ada barang sesuatu yang hilang, akhirnya merana, mendramatisir, berlebihan. Ya karena apa? Materi yang dianggap sesuatu yang istimewa itu masuk ke dalam hatinya. Padahal tidak sadar bahwa semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang masih terpedaya dengan kehidupan dunia, mereka akan berat ya untuk menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maunya dia sukses, kaya, tapi Allah punya kehendak lain, akhirnya merana. Tapi kalau orang yang sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya diposisikan oleh Allah baik menjadi orang yang kaya raya, juga tidak ada rasa takut dan sedih di dalam hatinya. Begitu juga sebaliknya, pada saat ya dikehendaki oleh Allah dalam posisi
ya sedang diuji, sedang sulit, sedang dalam kerupekan, tetap la khaufun alaihim wala hum yahzan. Karena apa? Ada ketetapan keimanan di dalam hatinya. Maka berbeda dengan orang-orang yang hatinya kering. Ya. Fenomena ya bunuh diri di Jepang dan di negara-negara ya barat itu ya menjadi fenomena yang terjadi di zaman modern. Pada saat mereka stres, punya masalah, dianggap bunuh diri itu sebagai solusi. Kenapa? Karena nggak ada keimanan, nggak meyakini bahwa illah fi kitabim mubin itu nggak punya keyakinan itu, sehingga stres merana, akhirnya depresi, stres, bunuh diri gitu. Tapi bagi orang yang beriman tidak. Ya, ketika diberikan ujian oleh Allah, dia introspeksi ke dalam diri. Ya, mungkin ini teguran dari Allah. Akhirnya dia memperbanyak istighfar, ya, melakukan muhasabah, memperbaiki diri, gitu. Terus berproses. Itulah. Akhirnya dia bisa menerima. Oh iya ya, bahwa apa yang datang saat ini ya, itu sesungguhnya baik menurut Allah dan juga baik buat diri saya, sehingga saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Ya, contohnya pada saat dia kaya raya itu datang ke pengajian, datang ke masjid itu susah karena godaannya ke tempat yang fasik dan mungkar. Tapi pada saat hartanya sudah mulai dibersihkan oleh Allah, ya, akhirnya dia nyaman ya, dengan megang tasbih, nyaman dengan duduk di masjid, nyaman duduk di tempat-tempat taklim. Kenapa? Karena apa yang selama ini masuk dalam pikirannya, ya, yaitu kecintaan terhadap materi, itu sudah dipaksa oleh Allah, ya, dengan cara mungkin dibangkrutkan, dengan cara usahanya itu buntu, ya. Maka dibalik semua itu ada tujuan, yaitu Allah akan membimbing secara rohani bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat orang yang posisinya seperti itu, ya, nampak dia diuji cukup berat, ya, tapi ada ketenangan dalam batinnya, sudah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini menunjukkan kelas keimanannya sudah naik kelas. Ya, mudah-mudahan kita diberikan anugerah yang demikian. Amin ya rabbal alamin.